Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran daring. Kita hari ini akan belajar tentang segi empat. Sebelum kita menginjak ke segi empat, kita akan mempelajari tentang perpotongan garis yang tegak lurus. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian akan dapat mengerti hubungan antar garis. Bu Guru mempunyai sebuah segi empat, kemudian akan Bu Guru beri titik di sini dengan jarak yang sama. Antara titik yang satu dan titik yang lain bisa ditarik garis. Jadi kalian bisa membuat garis dari titik-titik ini sesuai dengan kemauan kalian. Coba Bu Guru akan membuat satu garis vertikal, kemudian satu garis horizontal atau mendatar. Bu Guru membuat garis ini secara acak ya, sesuai dengan keinginan Bu Guru sendiri. Sudah jadi satu buah bangun datar, di mana kalian akan membuat garis secara tidak sengaja akan membentuk suatu bangun yang lain. Contoh yang kedua, nah ternyata juga jadi segi empat. Kenapa bisa jadi segi empat? Di sini ada segi empatnya ya, ada di tengah dari perpaduan empat garis. Kali ini kita akan membahas tentang garis yang tegak lurus. Dari kedua contoh tadi, adakah garis yang tegak lurus? Ya, ada. Berarti garis tegak lurus itu apa ya? Garis tegak lurus jika kita menarik garis yang vertikal bertemu dengan garis yang horizontal, maka ini disebut garis tegak lurus dan membentuk sebuah sudut siku-siku. Sudut siku-siku biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Ini dinamakan garis tegak lurus. Garis mendatar yang bertemu dengan garis vertikal dan membentuk sudut siku-siku. Untuk garis yang ketiga yang Bu Guru bentuk juga garis tegak lurus. Di sini ada sudut siku-siku yang terbentuk. Begitu pula dengan yang bawah. Kemudian, jika garis ini akan Bu Guru beri nomor 1, 2, 3, dan 4, maka akan ada titik perpotongan. Di sini kita akan menghubungkan garis dengan sudut kembali. Jadi kita akan mengukur garis ini dan apa hubungan garis dengan sudut, kemudian apa hubungan sudut dengan segi empat. Kita akan membahasnya ya. Antara garis nomor 1, nih ya nomor 1 dengan garis nomor 3, itu ada perpotongan atau titik potong yang tegak lurus, yaitu di sini. Dan garis nomor 2 dengan garis nomor 3 ada titik potongnya di sini. Lalu garis nomor 1 ini dengan nomor 4 juga punya titik potong. Jika diluruskan, maka titik potongnya ada di sini. Sama halnya dengan garis nomor 2. Garis nomor 2 jika ditarik dengan garis nomor 4, maka titik potongnya ada di sini. Ini namanya perpotongan atau garis potong yang tegak lurus. Jika diberikan nama, maka titik potong ini juga akan membentuk sudut.
Ya kan? Ini membentuk sudut. Begitu pula dengan titik potong 3 dan 2 akan membentuk sudut juga. Kita akan mengukurnya menggunakan busur derajat. Yang pertama kita akan mengukur sudut A. Sudut A posisinya adalah sudut lancip ya. Diulangi kembali, ini sudut lancip. Jika diukur maka kita harus mengambil angka yang atas yaitu A itu 60 derajat. Setelah itu kita akan mengukur sudut B. Sudut B adalah sudut tumpul, jadi lebih dari 90 derajat maka kita ambil yang bawah, yaitu 120 derajat. Jika dituliskan akan seperti ini. Sudut A sudah diketahui, sudut B sudah diketahui. Kita lanjut ke sudut D dan sudut C. Sudut C dulu ya. Sudut C adalah sudut lancip, jadi kurang dari 90, maka 60 derajat. Lanjut ke sudut D. Sudut D adalah sudut tumpul, jadi yang dilihat adalah angka yang bawah. Angka yang bawah ini lebih dari 90 derajat adalah 120 derajat. Jika dituliskan, maka akan seperti ini. Kemudian bagaimana dengan sudut FGHI? Sudut FGHI adalah sudut yang tegak lurus. Tegak lurus perpotongannya yaitu membentuk sudut 90 derajat dengan lambang seperti ini. Berarti ini sudah jelas bahwa sudutnya adalah 90 derajat tegak lurus. Jadi diingat-ingat sudut yang tegak lurus adalah 90 derajat. Kemudian bagaimana dengan perpotongan sudut 1 dan 3? Ini ya. Apakah ini tegak lurus? Ya, itu adalah sudut tegak lurus. Berarti sudutnya juga sama 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, dan 90 derajat. Di sini diketahui kenapa ada angka yang sama. Kenapa kok A sama dengan C dan B sama dengan D? Ada yang tahu? Jadi, sudut yang berhadapan, kalau diambil kesimpulan ya, sudut yang berhadapan jumlahnya, maaf, bukan jumlahnya, tapi besar sudutnya itu adalah sama. Ini B dengan D sama ya, 120 derajat, A dengan C juga sama 60 derajat. Kemudian, sudut yang dibentuk dari garis lurus akan membentuk sudut yang jumlahnya 180 derajat. Misalnya, A ditambah D. Nih, A ditambah D. Sama dengan 60 derajat ditambah 120 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat. Begitu juga dengan B ditambah C. Sama dengan 120 derajat ditambah 60 derajat. Hasilnya 180 derajat. Berlaku juga untuk perpotongan garis yang tegak lurus. Garis mendatar 2 ini, sudutnya jika dijumlahkan, 90 ditambah 90, maka hasilnya akan 180. Begitu juga dengan sudut G dan H. Sama. Ukuran G dan I itu juga sama, F dan H juga sama, 90 dan 90. Kemudian perpotongan dari dua garis,
perpotongan dari dua garis jika dijumlahkan, berarti kan ada 4 sudut ya. Hasilnya adalah 360 derajat. Coba ini dijumlahkan semuanya. A ditambah B ditambah C ditambah D. A-nya 60 derajat, B 120 derajat, C-nya 60 derajat, D-nya 120 derajat. Jika dijumlahkan, 60 tambah 120, 180, ini juga 180. 180 kali 2, 360 derajat. Begitu juga dengan perpotongan garis yang tegak lurus ini. Jika dijumlahkan, F ditambah G ditambah H ditambah I, jumlahnya adalah 90 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 90. Berarti hasilnya adalah 90 kali 4, 360 derajat. Berarti untuk perpotongan garis yang tegak lurus seperti ini, nanti akan membentuk sebuah bangun yang disebut segi 4. Berarti sudutnya adalah siku-siku. Jadi bangun segi 4 ini jika ditotal jumlah sudutnya, ini ya jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Itu kunci utama. Kemudian sudut yang berhadapan ini jelas sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian sudut yang sejajar jika dijumlahkan, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Ditulis jika perlu biar kalian tidak lupa. Kemudian Bu Guru punya gambar seperti ini. Pada sudut berapakah garis B dan C akan berpotongan? Ini garis B, ini garis C. Berarti titik potongnya ada di sini. Yang dicari adalah ini. Ini berapa ini ya? Perpotongannya adalah tegak lurus. Jika tegak lurus, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Ingat-ingat tegak lurus. 90 derajat. Jika garis C diperpanjang, sudut apa yang dibentuk garis A dan garis C? Kita panjangkan dulu garis C. Ya, sekarang sudutnya yang mana yang dibentuk antara garis A dan C? Berarti perpotongannya ada di sini ya. Ini garisnya. Ini sudutnya. Sudut apa yang dibentuk? Karena perpotongannya masih tegak lurus, berarti sudut yang dibentuk adalah sudut siku-siku. Jadi untuk jawaban nomor 1, yaitu ini 90 derajat. Kemudian sudut apa yang dibentuk pada nomor 2, yaitu sudut siku-siku. Mudah ya? Mudah sekali. Sekarang, untuk menguji pemahaman kalian, silakan gambar suatu garis seperti ini, melewati titik A dan tegak lurus dengan garis A. Pertama, kamu gambar dulu garis ini. Dan titik B-nya digambar juga. Kemudian, buat garis yang tegak lurus melewati titik A dan tegak lurus dengan garis A. Maksudnya melewati titik A yang besar ini ya. Dan tegak lurus dengan garis A. Kemudian melewati titik B dan tegak lurus dengan garis A kecil. Ini titik B-nya. Dan melewati titik B dan melewati dan tegak lurus dengan garis A.
Yang kedua, cari garis mana saja yang saling tegak lurus. Garis mana saja yang saling tegak lurus. Jadi perpotongannya tegak lurus. Misalnya A dan C, ya, tegak lurus. Nih, kemudian kamu cari lagi garis mana yang tegak lurus. Silakan dikerjakan. Gambar dengan penggaris biar gambarmu terlihat cantik dan lurus. Jadi tidak bengkok-bengkok seperti ulat yang mau berjalan. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Kerjakan tugas, kerjakan kewajibannya, baru kalian akan memperoleh hak yang seimbang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.